Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam UMKM, salam bangkit. Berjumpa lagi dengan saya. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang uang. Itu pasti ya, dalam bisnis apapun uang menjadi hal yang penting karena itu salah satu dari yang ingin dicapai, ingin didapat. Tidak terasa pandemi sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Dan itu sangat terasa terutama di teman-teman UMKM gitu ya. Dan kalau ditanya, pertanyaan yang timbul adalah saat ini di manakah uang itu berada, karena semua orang sulit mendapat uang, baik yang bekerja atau yang kehilangan pekerjaan atau yang sudah berbisnis atau berdagang tapi income-nya turun. Jadi pertanyaannya, di manakah uang saat ini berada? Mungkin akan lebih mudah kita coba telaah kalau kita lihat dari struktur ekonomi di masyarakat itu sendiri. Secara umum pasti kita sudah tahu bahwa ada 3 lapis ya masyarakat dalam segi ekonomi dibaginya ya, yaitu pendapatan masyarakat, pendapatan atas. Mungkin kalau bisa lihat di sini saya sudah siapkan sedikit propertinya. Masyarakat atas ya orang-orang yang the have, ya orang yang kaya. Ya, mereka tidak akan terkena dampak sama sekali karena mereka memiliki tabungan, mereka aset yang kuat gitu ya. Yang kedua, masyarakat menengah. Masyarakat menengah itu ya kelas-kelas yang sudah cukup mapan sebenarnya, cuma memang bisa jadi terasa juga dampaknya. Karena kalau sengaja saya buat ruang seperti ini memperlihatkan sebetulnya dalam setiap lapisan ekonomi masyarakat itu tetap ada lapisan-lapisan yang berhimpitan. Contoh tadi menengah, ada yang menengah atas, ada yang menengah bawah. Nah, bisa jadi yang di garis yang batas antara masyarakat ekonomi bawah dan menengah ini juga terasa dampaknya. Mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan mengalami pengurangan jam kerja, itu kan pendapatannya juga turun. Jadi ini memang garis antara masyarakat ekonomi bawah dan ekonomi menengah itu sangat sangat fleksibel ya, naik turunnya sangat terasa. Nah, kondisi yang sudah satu setengah tahun, hampir 1,5 tahun ini bisa dikatakan yang paling mendapat dampak negatifnya adalah kalangan masyarakat ekonomi bawah. Mungkin saya tadi baru baca tulisan dari Dahlan Iskan yang bilang bahwa istilahnya sudah kering-keringan, atau kalau istilahnya danau atau tempat air itu sudah surut. Nah, jadi uang di bawah sini, uang di ekonomi masyarakat bawah ini sudah banyak berkurang. Pertanyaannya lalu kemana? Kalau diistilahkan air, maka ini akan disebutnya menguap. Jadi saat ini posisi uang itu banyak masih ada bertahan itu di kalangan menengah ke atas. Kenapa saya bisa bicara begini? Beberapa survei kecil saya lakukan ya di dekat-dekat saya, dari bisnis saya juga saya evaluasi. Misalkan kita kalau melewati rumah makan yang kelas menengah atas lah ya, gampang patokannya. Biasanya tempatnya lebih kelihatan mewah dan konsumennya biasanya punya bawa kendaraan sendiri ya, roda 4 mobil gitu ya. Di tempat saya tinggal di daerah Solo, itu pun masih terjadi rumah makan yang menengah ke atas itu tetap ramai dikunjungi gitu ya. Terus toko elektronik tetap penjualannya tinggi gitu loh. Kan jadi aneh, katanya di satu sisi kita bilang sulit keuangan, tapi satu sisi kok ada orang yang masih bisa jalan-jalan, bisa ke restoran yang lumayan kelasnya, terus bisa beli elektronik. Nah, kok mereka masih bisa? Nah, karena mereka masuk kalangan menengah ke atas. Nah, itulah kondisi yang saat ini terjadi. Lalu kita yang mungkin UMKM yang masuk di kalangan ekonomi bawah, bagaimana cara menyikapinya? Kondisi ini sebetulnya akhirnya membuat dalam segi bisnis ada beberapa yang perlu kita evaluasi. Dalam kondisi pandemi sebetulnya secara garis besar minimal ada 2-3 lah yang harus kita perhatikan bahwa bisnis masih bisa bertahan atau bahkan berkembang. Pertama itu adalah bisnis yang menjawab isu kesehatan. Contohnya awal pandemi kita melihat masker misalkan. Banyak sekali permintaan, atau vitamin atau herbal sampai sekarang masih tinggi, saya yakin, karena itu adalah bisnis yang berhubungan dengan isu kesehatan. Karena dalam kondisi pandemi orang pengennya sehat,
pengennya sembuh dari penyakit atau dia punya daya imun yang kuat. Makanya bisnis yang bertahan salah satunya adalah bisnis yang menjawab isu kesehatan. Karena intinya tadi ada bisnis sebetulnya adalah menjawab permasalahan, kan itu adalah garis besar yang harus kita tanam dari jauh-jauh hari, bahwa bisnis bisa bertahan kalau bisa menjawab kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nah, kembali tadi itu bahwa saat ini yang bisa bertahan adalah bisnis yang bisa menjawab isu kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis yang bisa menjawab isu keuangan. Kan dan tadi itu kondisi keuangan yang sulit, orang semua butuh kerja, butuh uang. Jadi bisnis kita itu bisa nggak menjawab isu keuangan. Maksudnya bagaimana? Contoh begini, bisnis kita bisa mensupport bisnis orang lain. Contoh, saat ini saya punya tetangga yang juga bisnis membuat booth atau gerobak untuk usaha ya, itu tetap berjalan. Itu contohnya, dia membuat gerobak untuk orang berjualan. Atau ada orang yang membuat apa tuh namanya? Saya punya teman yang tadinya membuat masker, akhirnya sekarang dia membuat konektor masker yang posisi di belakang ini, dan yang beli adalah produsen masker. Jadi dia mensupport bisnis masker temennya, gitu ya. Atau bisnis yang misalkan membuat contoh kalau bisnis saya adalah kolam baby spa. Yang beli kolam baby spa akhirnya mereka buka klinik untuk baby spa. Itu contoh, beli produk dari saya lalu mereka membuka klinik. Nah, itu adalah contoh bisnis yang mensupport orang supaya punya uang. Nah, pertanyaannya itu kan, terus bisnis saya bagaimana? Bisnis saya baju, makanan misalnya gitu ya, atau apapun masih bisa. Yaitu kita masuk ke pola penjualannya adalah bisnis kita mencari reseller. Dengan mencari reseller, kita berharap orang itu bisa menjual produk kita dan mereka dapat income dari hasil penjualan itu. Jadi bisnis kita bisa di-resellerkan gitu ya. Atau franchise. Makanya peluang franchise tetap tinggi saat ini. Karena orang tadi itu mencari peluang-peluang usaha. Karena tadi itu untuk memenuhi kebutuhan karena kekurangan uang, karena kondisinya adalah kondisi keuangan memang sedang sulit ya, karena tadi itu diistilahkan sedang surut, sedang sedang kering-keringnya kan gitu ya. Nah, makanya bisnis kita yang bisa mensupport orang supaya dapat uang. Itu dua itu yang lalu ada juga bisnis yang mungkin agak unik, misalkan bisnis yang sifatnya produknya bukan primer ya, misalkan handicraft segala macam atau barang antik segala macam, itu bisa. Jadi dalam kondisi tadi bahwa kita lihat polanya, orang butuh sehat, orang butuh uang, tapi di sisi lain di ekonomi kelas menengah atas yang tidak merasakan dampaknya terlalu besar, mereka tidak pengaruh dengan itu dan mereka tetap bisa menjalankan kesenangannya. Tadi bisa ke restoran, bisa jalan-jalan, termasuk membeli barang-barang yang sifatnya luks ya, sifatnya mewah atau antik. Jadi kalau teman-teman punya bisnis yang barang-barang antik atau yang memang barang-barang yang kelasnya untuk menengah atas, itu kesempatan juga. Itu nggak pengaruh. Sudah saya buktikan beberapa teman saya itu ordernya yang barang-barang antik tetap jalan, gitu ya. Jadi cuma memang masalahnya bisa nggak kita membidik market itu ya, kelas menengah ke atas itu, bisa nggak tidak? Itu PR-nya memang. Jadi barang-barang mahal atau barang-barang antik tetap bisa jalan, itu bisa disejajarkan dengan tadi elektronik lah, barang-barang elektronik ya, itu tetap berjalan. Atau kita kalau sebagai UKM tadi di samping mencari reseller, bisa juga kita menyuplai ke perusahaan lain yang kelas menengah atas marketnya. Contoh nggak usah jauh-jauh, saya punya 2 teman yang berhasil menyuplai ke restoran yang lumayan kelasnya ya. Saya punya 2 teman yang menyuplai dua restoran yang lumayan besar dan itu lancar. Jadi UKM yang walaupun selama ini mungkin, jadi jangan sampai kita karena UKM kelasnya mungkin di bawah tapi juga marketnya hanya kelas bawah, salah. Kita membidik kelas menengah ke atas gitu ya. Misalkan tadi itu menyuplai ke perusahaan yang memang stabil kondisi bisnisnya, kondisi keuangannya.
Nah, itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam menyikapi kondisi pandemi di mana memang kondisi keuangan lagi sulit, tapi kita juga harus tetap semangat dan tetap masih ada jalan. Ya, kan, yang penting kita evaluasi lagi, juga termasuk efisiensi pasti, karena kita dalam kondisi yang memang harus bertahan. Walaupun ada yang tetap bisa berkembang, tadi itu saya bilang bahwa ada yang bisa menjawab isu, insya Allah akan bertahan dan bisa berkembang. Gitu. Ini betul-betul ini adalah seleksi alam lah, seleksi bisnis ya, dalam kondisi lingkungan bisnis ini adalah seleksi. Dan insya Allah asal kita tetap berdoa sama Allah, kita semangat, kita ikhtiar juga, kita mengevaluasi bisnis kita masing-masing, tetap ada jalan. Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan, terima kasih. Tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.